Saya ingin menyapa dulu saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Lagi ya shalom. Yang lebih semangat lagi shalom. Saya kagum, saya hormat dengan Bapak Ibu Gembala dan semua tim pelayanan yang di sini dan jemaat yang ada di sini. Harusnya ini malam Imlek. Saya juga sebenarnya lupa ini malam Imlek ketika saya terima jadwal ini. Malam ini saudara harusnya ada makan-makan di keluarga. Tapi saya bilang saya udah terima jadwal. Tapi saya kagum di sini, oke? Ya banyak juga jemaat yang datang untuk berdoa di malam Imlek ini. Haleluya. Wow ini keren saudara. Saudara namanya Imlek itu selalu dekat dengan apa yang disebut dengan ampau. Tapi kebanyakan yang dapat ampau itu anak-anak. Orang tua bakpao aja. Tapi begini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi begini. Saudara, sepanjang tahun dari awal COVID 2020, 21, 22, sampai 23, bahkan sampai 24 ini, walaupun angkanya sudah agak berkurang, tapi saya menemui orang-orang yang hari-hari ini juga masih mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Bisnisnya mereka, usahanya mereka, bukan cuma orang yang punya bisnis sendiri, bahkan orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Karena hasil perusahaan itu menurun, terpaksa saudara gajinya nggak turun, tapi fasilitas dan bonus-bonusnya yang turun. Dan itu nggak mudah untuk menghadapi itu. Saya telah bertemu dengan banyak orang dan mendoakan mereka. Oke? Mendoakan mereka. Ada beberapa orang yang harus menggadaikan barang-barang yang mereka miliki. Saya bertemu dengan sepasang suami istri di titik terendah mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka harus menjual cincin nikah mereka. Wow. Saudara itu gak mudah. Gak mudah saudara. Mereka nangis. Mereka bilang itu alternatif terakhir yang mereka bisa lakukan. Karena mereka butuh uang. Mereka udah berdoa. Mereka tanya sama saya, Pastor, apakah kami berdosa menjual cincin nikah? Kan itu suci. Saya bilang tidak, cincin nikah itu tidak suci. Yang suci itu pernikahan. Ya kalau memang harus dijual ya gak apa-apa. Nanti beli lagi kan? Gak apa-apa. Walaupun saudara saya berat juga. Kami hamba-hamba Tuhan menghadapi dengar cerita kayak gitu berat. Saya bilang sama beberapa orang sejak kemarin, sharing dengan mereka. Saya bilang kan kalau Imlek itu ibaratnya kita dapat ampau. Tapi kebanyakan itu anak-anak. Nah bagaimana kita yang sudah tua? Kita pun disebut anak Tuhan. Bapak kita di surga. Jadi saya bilang malam Imlek nanti. Oke, saya bilang bukan kita menggabung-gabungkan kebudayaan, tidak. Tapi saya bilang begini kepada beberapa orang, malam Imlek nanti. Khususnya Anda yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Saudara, kan kalau Imlek anak-anak dapat ampau saudara, itu kewajiban orang tua kan. Saya bilang minta berkat khusus dari Tuhan. Amen. Saya bilang begini sama teman beberapa orang, minta ampau dari Tuhan di malam Imlek. Oke, saudara, karena Tuhan sudah janji begini sama kita, mintalah maka kita akan terima. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi kita sebagai anak, kita minta kepada Bapa di surga. Oke, mari kita baca firman Tuhan dengan cepat aja. Buka bersama saya Mazmur pasal 112 ayat 7 dan 8. Mazmur pasal 112 ya, ayat 7 dan 8. Kita baca 2 ayat saja ya. Oke, 2 poin aja saudara. Kita akan baca, kalau 1 terlalu sedikit, kalau 3 terlalu berlebihan. Jadi 2 aja. Oke, ya oke. Mazmur 112 ayat 7, firman Tuhan bilang begini. Ia apa? Tidak takut kepada apa? Kabar celaka. Hatinya tetap, apalagi saudara? Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, hatinya apa? Teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan begini saudara, orang benar, orang percaya, dia tidak takut kepada apa yang disebut kabar celaka. Saudara, biasanya kalau kita dengar kabar yang gak enak, ada orang-orang kadang-kadang bete karena cuma baca media sosial. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, firman Tuhan katakan begini, kita orang percaya,
Apa sih itu kabar celaka? Kabar celaka itu kayak gini saudara. Ada kabar yang akan saudara tahu berpengaruh kepada bisnis saudara. Atau ada orang ngomong begini, ada orang menjelek-jelekan kamu loh. Ada orang yang coba menjatuhkan kamu loh. Kadang-kadang itu membuat kita takut. Kita bereaksi dengan negatif. Saya mau kasih contoh sama saudara. Di akhir tahun kemarin saya bertemu dengan satu keluarga, suami istri dan anak-anak mereka. Bapak ini bilang begini, tahun 2023, Pastor Nixon adalah tahun yang paling sulit selama puluhan tahun saya berbisnis. Tahun 2023, COVID masih ada oke, bisnisnya masih jalan. 2020, 2021, 2022 masih. Dia bilang begini, dia gak nyangka, semua orang memperkirakan tahun 2023 semuanya akan running dengan lebih baik lagi. Ternyata ada memang yang udah running bagus, tapi ada juga banyak saudara yang gak running, jalan lari di tempat. Slow banget mereka bilang. Slow banget. Dan dia bilang gini, Pastor Nixon selama dia puluhan tahun berbisnis, 20 tahun lebih, dia di bisnis yang dia tekuni itu benar-benar. Dia bilang terberat ini tahun 2023. Dia bilang benar-benar slow, hampir betul kata Pastor Nixon di awal-awal tahun. Hampir seperti jalan di tempat. Ada kemajuan sedikit. Ada sih Pastor, tapi sedikit. Saudara dia putus asa, dari wajahnya saya tahu, dia di titik yang putus asa. Kemudian saudara saya kasih firman, saya doakan dia bilang begini, Pastor, kenapa ya setiap saya baca firman, kok saya damai sejahtera? Saya bilang, itulah gunanya firman Tuhan. Makanya baca-baca firman, jangan lihat TikTok terus. Kalau jadi TikTok saudara, dia bilang begini, iya Pastor, setiap saya lihat TikTok, Instagram, selalu berita-berita tentang kesulitan ekonomi. Pengamat yang bilang, Pak, TikTok itu tahu baca. Kalau Bapak suka dengan berita-berita yang mengkhawatirkan, mereka akan berikan berita semacam itu. Bapak akan semakin khawatir. Begitupun Instagram, begitupun YouTube. Mereka baca kebiasaan kita. Oke, tapi kalau Bapak biasakan baca firman, firman itu pelita. Jadi kalau ada kegelapan, kalau ada pelita, gelap itu diusir. Singkat. Dia bilang, iya, kenapa ya Pak Nixon? Kalau saya ditumpang tangan sama hamba Tuhan, Pastor Nixon tumpang tangan, dia semangat. Jadi saudara boleh percaya, boleh tidak, itu wajahnya tiba-tiba berubah. Jadi cerah. Oke? Saya bacakan Mazmur 91 dan Mazmur 23 buat bagi dia jadi cerah. Saya bilang gini, Pak doa harapan untuk tahun 2024. Jadi semangat sekali saudara orangnya. Istrinya senang. Karena istrinya bilang sama saya, Pastor Nixon, kami punya cukup kok. Betul kata Pastor Nixon, kalau memang gak ada hasil, hasilnya sedikit, pakai aja apa yang kita simpan selama ini. Saya jujur ya, selalu pertanyaan saya kepada orang-orang yang punya uang, yang punya bisnis, masih punya tabungan berapa? Saudara, saya udah keliling banyak tempat di Indonesia, saya khotbah. Khususnya orang bisnismen, rata-rata saudara, simpanan uang tabungan mereka dalam bentuk cash aja itu masih ada yang miliaran. Termasuk bapak ini saya tanya, karena istrinya bilang begini, masih ada cukup kok. Cuman suami saya memang bilang, kalau kita bisnismen, memang tidak bisa lihat apa yang kita sudah hasilkan. Kita memang harus selalu berpikir juga hasil ke depan. Tapi memang kalau kita belum mampu lihat hasil ke depan, ya udah. Oke? Kenapain kita mau khawatirkan sesuatu yang masih ada di depan? Mengapa kita harus takut kepada sesuatu yang belum terjadi? Ngapain? Ya udah nikmati aja hasil yang ada di belakang dulu. Memang saya tahu bisnismen akan berpikir selalu ke depan. Itu berarti Anda bisnismen yang hebat. Yang berpikir ke depan. Tapi kalau Anda udah lihat depannya nggak bisa, ya udah bersyukur. Saya langsung tembak Bapak itu. Pak, jawab jujur sama saya. Bapak selama ini sudah saya layani, jujur sama saya. Saya bukan Bapak gembala, jadi saya tidak akan tanya perpuluhannya Bapak. Tapi harus kasih perpuluhan memang, saya bilang begini. Berapa tuh simpanan? Simpanan apa Pak Nixon? Uang tabungan yang Bapak punya dalam bentuk cash. Yang liquid. Itu termasuk dolar, termasuk emas. Itu Bapak mau lempar di mana aja ada yang beli. Oke? Kalau rumah tanah jangan hitung, itu susah dijual. Yang nyata. Ya kira-kira ya 12 M adalah Pak. Tuhan Yesus, Bapak masih punya 12 M, uang nganggur. Ya udah Pak pakai aja dulu bersyukur.
Itu mungkin dia belum hitung semua. Dia belum sejujur-jujurnya, ya kan. Kadang-kadang itu jemaat takut loh ngaku sama pendeta. Kami akan minta saudara. Haleluya. Oke. Sudah, semangat dia saudara, tumpang tangan, dia berdoa harapan. Januari itu kemarin saudara, telepon saya. Saudara tahu apa bahasanya? Mati aku Pastor Nixon, mati. Tuhan Yesus. Belum juga mati udah teriak-teriak mati. Kalau mati baru tahu rasa saudara. Iya kan? Mati saya. Karena dia bilang gini, masalah masih banyak PR di tahun 2023 yang harus dia step menyelesaikan satu persatu supaya semuanya berjalan dengan baik. Dia bilang di tahun 2024 ini pertengahan Januari sudah ada masalah lagi. Oke. Dia dengar kabar ini kabar itu karena saya bilang begini, Pak, kapan baca Alkitab? Aduh, saya gak sempat punya waktu. Kenapa Pak? Ya aku lagi memikirkan pekerjaan ini. Ya, itu dia. Bapak udah gak punya waktu baca firman. Oke? Sehingga Bapak gak punya terang lagi. Karena firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berarti kalau kita udah gak punya firman, kita hanya memikirkan pekerjaan, kita dikuasai pekerjaan. Kalau pekerjaan menguasai kita, kalau pekerjaan lagi gak baik, kita juga gak baik. Jadi jangan biarkan pekerjaan menguasai kita. Oke? Libatkan Tuhan dalam hidup. Karena sekali lagi, dia bilang begini, akhirnya saya doakan lagi dia. Nah itu kabar celaka saudara. Kabar celaka, ada kabar yang bisa mengganggu karir saudara. Ada kabar yang bisa mengganggu ekonomi saudara. Itu yang namanya kabar celaka. Kabar yang bisa mencelakai kita. Tapi firman Tuhan katakan begini saudara. Kalau orang benar, dia tidak takut kepada kabar celaka. Anda nggak bisa mengubah kabar celaka, tapi Anda bisa mengatur hati kita. Sehingga saudara kita bilang begini, saya bilang, Pak nggak usah takut. Emangnya kalau kekhawatiran takut akan menambah semangat Bapak? Firman Tuhan bilang begini, kalau kekhawatiran tidak akan menambah apa? Satu hasta. Satu hasta itu berapa saudara? 40 cm. Oke? Itu satu langkah kaki orang dewasa. Oke? Jadi satu kali langkah gini. Jadi tidak akan menambah satu langkah dalam hidupmu kalau kamu khawatir. Jadi bisnismu tidak akan melangkah kalau kita khawatir. Oke? Nggak akan khawatir. Karirmu juga tidak akan nambah kalau kita memikirkan khawatir. Ingat baik-baik, kalau kita terlalu mengizinkan kekhawatiran dalam hidup kita dan lama kita pikirkan, maka kekhawatiran itu akan menguasai kita. Ya, tapi kalau Anda biarkan firman Tuhan, begini, Pak Nixon, saya percaya firman Tuhan, tapi masalah belum selesai. Memang, masalah tetap akan ada. Oke, tapi setidaknya kita punya damai, sejahtera, kita punya terang. Terakhir saya mau kasih contoh, saudara. Satu kali saya bertemu dengan seorang ibu. Saya kenal ibu ini. Dia memang bukan orang yang aktif di pelayanan, tapi dia aktif di gereja. Dia suka memberi, dan ibu ini selalu semangat. Salah satu wanita yang saya lihat selalu tersenyum, selalu semangat. Tapi ketika di satu kali dia ketemu, ketika dia bilang begini, Pastor Nixon, saya ada satu ibadah di sebuah gereja, Pastor Nixon, punya waktu enggak? Saya bilang, oke, kita atur Bu. Oke, saya atur ketemu dengan ibu ini saudara, dia nangis. Dan memang saya tahu, kenapa saya langsung bilang oke? Karena walaupun saya belum minta izin gereja itu, bukan di Surabaya, di luar. Saya biasanya kalau diundang gereja, ada orang mau konsen, saya tetap harus minta izin kepada yang ngundang saya. Karena saya selalu bilang, kita harus menghormati pemimpin kita. Kalau kita nggak bisa menghormati pemimpin kita, Anda nggak bisa menghormati Tuhan juga kebanyakan. Ya udah, saya langsung iya. Pak Gembala yang di situ bilang gini, oh iya Pastor Nixon. Karena saya tahu, ibu ini wajahnya berubah. Dari semangat apa semua, make up-nya masih bagus. Tapi kan kelihatan, hati yang gembira adalah obat. Oke? Dari hati terpancar apa? Kehidupan. Kalau di hati kita penuh kesedihan, yang terpancar di wajah apa? Kesedihan. Walaupun kau telah memasang kosmetik termahal. Oke? Operasi plastik sekalipun. Tapi kalau nggak hidup, nggak enak dilihat. Oke, coba lihat orang sebelah kiri kanan saudara, hidup nggak wajahnya? Ada kehidupan? Haleluya, jangan sekedar hidup, tapi ada kehidupan. Dan itu dimulai dari mana?
Dari hati. Saya lihat ibu ini lagi sedih. Dia cerita sama saya. Pastor, ya saya dapat kabar yang gak baik. Jelek. Saya sedih, Pastor. Kenapa, Bu? Saya didiagnosa kanker. Walaupun belum stadium akhir, masih stadium awal. Itu kabar celaka. Ayo. Oke? Itu kan mencelakai kesehatannya. Dan dia drop. Dia sedih, berubah wajahnya. Saya bisa merasakan itu, saudara. Dia nangis. Dia bilang, saya gak sengaja nak bawa suami saya, Pastor. Saya cuma ingin curhat. Nangis, kenapa saya kena kanker. Berubah sekali wajahnya, saudara. Dia berubah sekali. Saya bilang, Bu, saya ingin tanya. Kanker, itu biasanya, saya bilang, itu biasanya memang pola hidup, ada karena pola hidup. Pola makan kita. Tetapi ada juga, Bu, itu pola kita mengatur hidup kita di dalam sini. Ibu, coba cerita, ada apa? Dia awalnya, dia cerita, saya tahu itu bukan masalah utama. Sampai dia di titik ini, saya tahu ini masalah utamanya. Dia bilang, saya gak pernah cerita ke orang. Hanya keluarga dekat yang tahu, Pastor Nixon. Hanya keluarga dekat yang tahu. Saya sebenarnya selama ini jadi istri, hanya sekedar karena saya gak mau cerai, karena saya takut melanggar firman Tuhan. Saya tetap jadi istri, penolong bagi suami. Tapi sebenarnya saya tersiksa. Singkat ceritanya begini, suaminya dia tahu berselingkuh. Dari kabar yang dia dengar, sampai akhirnya saudara dia cari bukti. Dan satu kali dia dapat bukti, dia datangi di tempat di mana suaminya sedang di hotel bersama seorang perempuan. Tambah sakit lagi. Kadang-kadang kayak gitu. Kita ingin cari bukti, bukti dapat tambah sakit. Iya kan? Itulah kadang-kadang, saudara, mana buktinya? Ini buktinya tambah saja glad. Dia sakit hati sekali sama suaminya. Dan dia sudah ampuni sebenarnya, dia bilang sama suaminya. Buktinya saya tetap jadi istri bagi dia. Saya bilang, Ibu, mungkin suami ibu sudah berubah. Enggak, mana ada maling ngomong ngaku. Saya bilang, kadang-kadang perempuan itu kayak gitu. Suaminya ngaku udah mau berubah. Ya, mana ada maling mau ngaku, berarti Anda menganggap suami Anda maling. Iya ibu-ibu, iya kan? Dia itu pemimpin, bukan maling. Nah yaudah, ngobrol dia nangis. Saya bilang, Ibu, satu hal yang saya mau selesaikan dengan Ibu hari ini. Kita kembali ke firman, pengampunan. Ibu harus mengampuni suami Ibu. Saya sudah ampuni. Enggak. Bu, yang namanya pengampunan itu kayak gini, Bu. Oke? Kita gak mungkin lupakan orang yang pernah mengkhianati kita. Nggak akan mungkin. Dihapus, di-delete, nggak bisa, saudara. Anda bukan komputer, Anda manusia. Otak kita bukan memory card, bukan. Oke? Di program bisa dihapus, nggak bisa. Kita nggak bisa. Yang orang bilang gini, lupakan, nggak iso. Hapus, nggak bisa. Udah terjadi kok mau dihapus. Oke? Kecuali baru rencana, itu dihapus. Nah, itu nggak apa-apa. Ini kan udah terjadi, ngapain mau dihapus? Saya bilang, bukan berarti kita nggak ingat lagi. Tapi Bu, pengampunan sejati itu kayak gini. Itu yang namanya kasih. Kalau kita ingat orang yang bersalah kepada kita, kita damai sejahtera. Oke? Kadang-kadang saudara, kalau saudara mau begini, saya sudah ampuni dia. Tapi kalau dengar namanya, langsung migren aku. Lah, berarti Anda belum ampuni. Iya, belum ampuni, migren aku. Bahkan di gereja saudara, dia lagi datang. Minggu depan saya gak mau datang jam kebaktian itu. Itu berarti saudara belum mengampuni. Saudara, pengampunan sejati itu, saudara bisa mengingat kesalahan orang itu, tapi saudara tidak marah, damai sejahtera. Bukan marah. Iya, misalnya saya bilang begini, ketika ibu ingat, iya suamiku pernah berselingkuh, pernah berzina, ibu damai. Oke? Ibu damai. Nah itu pengampunan, Bu. Jangan ibu bilang gini, oh udah saya ampuni. Kalau ibu masih sakit hati itu bukan pengampunan. Ayo Bu, ampuni.
ampuni, Bu. Susah memang. Saya bilang pengampunan itu bukan kata, Bu. Pengampunan itu kasih. Kasih itu apa sih? Sabar. Saudara boleh baca lah. Kasih itu murah, ada banyak orang gak murah hati. Hatinya gak murah. Dendam. Orang gak dendam itu gak murah hati. Oke? Ingat-ingat kesalahan orang itu gak murah hati. Bukan murahan loh, bukan loh Ibu. Tapi murah hati. Murah hati itu suruh ampuni ya ampuni. Itu namanya murah hati. Ampuni Ibu. Dan saudara mulailah dia menangis. Dan saudara tahu lah. Mungkin Pak Gembala udah sering melayani juga. Kalau kita melayani perempuan secantik apapun. Sebaik apapun, sewibawa apapun. Kalau mereka menangis dengan sakit hati, tangisannya tetap sama. Dia teriak. Saya gak bisa contohkan sih. Tapi kalau saudara dengar itu tengah malam jam 2 malam, saudara pasti berdiri bulu kuduk saudara. Ya, wanita yang tersakiti tangisannya luar biasa saudara. Oke? Iya. Nangis dia. Ampuni Bu, ampuni dari hati. Saya tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia. Saya berhadapan dengan ibu ini seperti ini. Saudara bayangkan ya, apa yang terjadi saudara, itu tumpah semua sama saya. Seret. Aduh Tuhan Yesus. Suaminya yang berbuat, saya yang kena. Iya kan? Luar biasa. Iya kan suaminya yang berbuat, yang selingkuh. Sependetanya yang kena. Luar biasa. Suruh, dia juga kaget. Aduh, Pastor Nixon, maaf, bau ya. Aduh Bang Ibu jangan tanya lagi Bu. Pertanyaan Ibu semakin menghayati saya untuk memaknai baunya muntahnya Ibu ini. Harusnya gak usah ditanya. Bau ya? Untungnya saya konseling di rumahnya mereka. Sebenarnya saya gak pernah mau konseling dengan orang di rumah. Gak pernah mau. Apalagi masalah suami istri. Saya udah mengalami. Cuman kalau memang benar-benar saya kenal, saya mau. Karena kalau konseling di rumah, saudara, aduh kalau suami istri itu bertengkar, ribut. Lama. Saya pernah, saudara, suami istri bertengkar, saling lempar-lempar piring. Puang, benda apa aja. Saya di tengah-tengah, kan kami duduk di meja makan. Loh saya di tengah-tengah. Saya mau bikin apa, saudara? Jangan hanya bisa menghindar. Ibunya lempar, bapaknya lempar, lempar. Aku luar biasa, saudara. Oke, saya bahkan karena konseling di rumah, pengalaman saya pernah ditampar sama ibu-ibu. Pak, karena dia bilang apa? Pastor Nixon ini bela-bela suami saya. Loh, saya bilang ibu, saya mengatakan kebenaran. Habis itu saya kata-katain suami ibu juga. Sekarang saya katakan kebenaran ibu sebagai istri. Dia tampar saya. Tanya lagi, sakit ya Pastor Nixon? Luar biasa ibu-ibu ini. Saya bilang pendeta aja lalu mampu tampar, apalagi bojomu. Iya kan? Luar biasa. Tapi itu saya lain. Untung saya melayani di rumahnya ibu ini. Jadi ketika dia mau begini, Pastor mandi aja. Nanti sebelum pulang hotel pinjam dulu baju suami saya. Ya iyalah Bu, masa baju ibu saya pinjam? Kan lucu. Iya kan, gimana gitu loh ceritanya. Aduh. Saudara akhirnya dia mampu lupakan suaminya. Saya bilang, coba ibu panggil nama lengkap suami ibu. Dia panggil nama suami, dia bilang begini, ketika dia sebut nama suami lengkap, itu tiba-tiba gambaran yang dia dapat waktu di hotel, dilihat suami dan perempuan itu dalam keadaan tidak berpakaian. Dia bilang, iya Pastor, kok aku tenang ya? Saya bilang, itu ibu ada ambil keputusan. Oke, jadi damai. Jadi gini, kabar celaka yang dibisikkan oleh iblis tidak membuat kita takut lagi. Itu loh saudara. Oke? Pengampunan bertahun-tahun iblis selalu begini, suamimu selingkuh, suamimu gak sayang sama kamu, suamimu bajingan. Itu dia dengar. Dan saudara apa yang terjadi? Dia takut. Ya, saudara, itu pun di hidup, di bisnis. Saudara dengar dengan baik ya. Kalau kita belajar untuk mengampuni, kita gak takut kepada kabar celaka, itu ada banyak hal yang berubah. Satu kali telepon saya, Pastor Nixon, saya di Singapura, ya kenapa? Saya periksa lagi, terus gimana Bu kabarnya? Puji Tuhan Pastor, dokter bilang kanker siru. Yang benar Bu? Iya puji Tuhan. Tapi saya belum percaya, maksudnya ibu belum percaya kenapa Bu? Ya saya mau ke China lagi, mau periksa ke dokter di sana lagi. Luar biasa saudara. Opsi kedua, ya udah pergi aja Bu, mumpung punya duit. Gitu kan?
Ya orang kalau punya duit begitu, periksa lagi saudara di sana, periksa lagi dokter di China. Dokter di China bilang, ibu tidak ada kanker. Saya, mari tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi begini, kalau kita nggak takut kepada kabar, kalau kita orang percaya, kita tidak akan tergantung kepada kabar buruk. Mau kabar baik, mau kabar buruk, kita tetap punya Yesus. Itu akan buat kita firman Tuhan katakan, kita tetap teguh. Dan bahkan kita akan memandang rendah, lawan kita. Lawan kita itu apa sih? Ya masalah. Oke? Jadi kita akan memandang rendah masalah. Bukan kita memandang masalah dengan ketakutan. Jadi lawan itu bukan selalu harus orang. Tapi lawan terutama kita iblis yang suka membisikkan kata-kata yang tidak enak. Tapi kita tidak akan takut. Karena firman Tuhan bilang begini. Iblis itu ada di bawah kaki orang percaya. Itu sangat rendah kan? Oke? Mari kita belajar percaya. Bahwa malam ini kita ambil keputusan. Di malam Imlek ini, kita ada di bulan Februari. Masih ada 10 bulan lebih saudara, kita akan lewati tahun 2024. Kita akan masuki, kita akan lihat bulan-bulan ke depan. Dengan tidak takut. Hati kita tetap teguh. Tidak iya. Yang percaya katakan amin. Yang mau percaya Tuhan daripada percaya kepada masalah katakan amin. Yang tetap tidak akan takut dengan masalah katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari berdiri saudara.